Selamat pagi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita ada dalam sebuah ibadah yang khusus. Ibadah di mana kita memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita semua percaya kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang masih di luar boleh masuk ke dalam, masih ada tempat-tempat di dalam yang masih kosong, bisa didudukin. Masih banyak kursi-kursi kosong ada di dalam, saudara bisa mengambil tempat untuk ada di dalam gereja Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah ini saudara-saudara sekalian, di dalam ibadah ini juga saudara-saudara sekalian kita nanti akan memberikan persembahan-persembahan khusus kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang belum mendapat amplop-amplop derma teritorial, maka saudara boleh mengambil amplop itu ada di belakang. Kalau habis bisa pakai amplop-amplop putih yang ada di bagian belakang saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Silakan mengambil tempat-tempat di dalam, masih ada 1, 2, 3, ada 3 kursi, masih ada kosong, ada 4. Silakan sebelum kita akan mengkonsentrasikan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Di sebelah kiri saya masih kursi panjang kayu, masih banyak yang kosong, saudara bisa duduk di sebelah kiri sana. Masih ada di sebelah kiri sana, masih banyak kursi-kursi yang kosong di sebelah kiri. Silakan saudara bisa ngambil tempat, tolong berbagi tempat. Silakan mengambil amplop yang belum dapat amplop. Ada amplop putih kalau kurang amplop teritorialnya. Mari silakan masuk saudara-saudara, masih ada tempat di sebelah kanan, sebelah kiri masih banyak tempat yang kosong. Silakan ambil tempat, kita masuk dalam ruangan Tuhan untuk kita mengagungkan Tuhan dan menyembah Tuhan. Baik saudara-saudara sekalian, jam telah menunjukkan di mana kita akan beribadah kepada Tuhan, jam 9 lebih. Mari pusatkan hati kita untuk kita mulai merenungkan, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan iman saudara dan saya. Peristiwa-peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang menyatakan bagaimana Kristus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Sebuah karya terbesar yang Tuhan buat dalam sejarah kehidupan manusia, di mana pengorbanannya di kayu salib yang membuktikan sebuah perbuatan keajaiban-keajaiban Tuhan. Karya yang terbesar yang Tuhan buat bagi saudara dan saya, sehingga melayakan kita saudara-saudara sekalian untuk menerima anugerah-anugerah keselamatan Tuhan. Sebab itu mari kita menyanyikan pujian karya terbesar dalam hidupku. Kita menjadi doa kita kepada Tuhan, menjadi firman kita kepada Tuhan, bahwa memang benar-benar karya itu menyelamatkan saudara dan saya sebelum percaya kepada Tuhan. Mari pusatkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia
mulia, hanya ku temukan di dalamku, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku mengalir selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan sama-sama, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya itu membuat saudara saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berterima kasih untuk karya yang Tuhan buat atas hidup kita. Berterima kasih untuk kita punya kesempatan yang baik di masa-masa ini untuk kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Berterima kasih untuk kekuatan-kekuatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Mintalah hari ini supaya roh itu menjamah hati saudara dan saya. Supaya dalam ibadah-ibadah peristiwa kenaikan, kebangkitan dan kematian Yesus ini pun akan memberkati hidup saudara dan saya, menjadi sebuah bagian penting dalam perjalanan iman saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu.
saudara-saudara sekalian. Katakan sama-sama. Karya terbesar. Karya terbesar Dengan suaramu katakan. dalam hidupku, Lebih sungguh lebih kuat pengorbananmu pengorbanan Tuhan yang selamatkan yang menyelamatkan hidup saudara dan saya, Engkaulah harta yang tak ternilai yang tak Tuhan, ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kami pusatkan hati kami Bapa, pikiran kami hari ini, untuk kami mau mengagungkan dan menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, umat-umat-Mu dalam rumah-Mu Bapa, menyiapkan hati dan hidup kami. Hamba mohon, turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Turunlah kuasa-Mu atas kami yang ada dalam gereja-Mu. Kami yang melayani-Mu hari ini Bapa, kami diurapi oleh Tuhan. Kiranya hari ini kuasa Jumat Agung itu memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami tabiskan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyian nomor 410 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan, Dekat Salib Golgota. Menjadi pujian kita saudara-saudaraku di dalam ibadah khusus pada hari ini. Dekat salib Golgota ada sumber kudus yang menyembuhkan jiwa. Ialah darah Yesus, salibmu, salibmu, selalu ku memuji hingga dapat perhentian di negeri semawi. Dekat salib kasih-Mu telah dapatkan aku, bintang fajarku itu bersih.
hanya salibmu, salibmu selalu ku memuji hingga dapat perhentian di negeri semawi. Ayat katakan, dekat salibku nanti, harap dan percaya, hingga tiba tepi pantai negeri yang membaka. Tekan kurnya saudara-saudara sekalian, salibmu, salibmu aku mau memuji, hingga pada waktunya saudara dan saya mendapat perhentian di sebuah negeri, sebuah tempat yang semawi, yaitu surga yang kekal. Salibmu, salibmu selalu ku memuji hingga dapat perhentian di negeri semawi, di negeri semawi. Sama-sama dengan salibmu, salibmu, salibmu selalu ku. Amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Salib adalah kemenangan bagi kami. Salibmu akan membawa kami masuk dalam sebuah tempat negeri yang penuh dengan keindahan. Di negeri semawi. Mari kita belajar hari ini dari kisah kematian dan juga penyaliban Tuhan. Kitab-kitab Injil mencatat bagian ini saudara-saudara sekalian. Tapi ini saya mau ngajak kita untuk melihat kisah itu dalam Injil Matius pasal yang ke-27 dari ayat yang ke-32 dengan dua perikop peristiwa Yesus disalibkan dan peristiwa pada Yesus mati. Matius 27 ayat 32 sampai ke 44, nanti 45 dan sampai pada ayat yang terakhirnya. Yesus disalibkan dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepala Yesus itu terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia harus dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun. Seorang ada di sebelah kanannya dan seorang ada di sebelah kiri daripada Yesus. Orang-orang yang lewat di sana mulai menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata,
Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun disalibkan bersama-sama dengan dia pun mencela Yesus demikian juga. Mulailah dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 54 dikatakan demikian. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ini kisah nyata, kisah yang terjadi, yang kita peringati, di mana Yesus dalam kondisi yang begitu sangat mengenaskan, disalib dan mati bagi saudara dan saya. Karena salibmu, karena salib Yesus, maka saudara dan saya ada sampai hari ini. Karena salib Yesus, maka kita mengalami anugerah itu. Karena salib Kristus, yang banyak orang menghinanya, tapi bagi saudara dan saya sebuah kebanggaan besar. Karena salib itulah yang membuat saudara dan saya layak memanggilnya ya Bapa, ya Bapa. Karena salibmu menjadi pujian kita pada hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Dadamu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segala-galanya. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, hanya karena salib kita menang. Dialah yang berkuasa, Dialah yang sanggup melakukan mukjizat-mukjizat dalam hidup saudara dan saya. Mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdiri saudara sekalian. Kita agungkan Tuhan, kita sembah Allah. Angkat tanganmu dan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Dialah Tuhan yang hidup, memberikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu Tuhan, caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup melakukan apapun. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan semuanya. Melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang Tuhan. Aku menang, kami menang atas apapun Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Keluarkan suaramu, katakan sama-sama, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, kasih kuat saudara sekalian. Lebih kuat katakan karena salib Tuhan. Karena salib Kristus. Orang menghina salib itu, tapi karena salib itu saudara sekalian, kita terima anugerah itu. Dia sanggup memulihkan, melakukan apapun. Mujizat-Mu karena salib-Mu. Dikasih banyak orang tidak melihat salib menjadi anugerah, tapi kami mau katakan bahwa salib itu memberi kami kemenangan. Yang berkuasa sanggup
kasih Tuhan. Karena salib itulah kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Dan sekarang sebagai pernyataan kasih kami ingin memberikan persembahan-persembahan salib dalam gerejamu hari ini. Kiranya Tuhan, kami sudah menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tidak bisa membalas karya salib-Mu, tapi lewat persembahan yang kami mau berikan, kiranya Tuhan menerima persembahan-persembahan itu. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Mari kita menyiapkan persembahan-persembahan kita hari ini. Di depan ada mesbah. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan saudara-saudara sekalian. Ada persembahan-persembahan dalam amplop-amplop hijau, dan ada juga persembahan dalam amplop seperti ini, atau amplop putih juga. Kalau tidak ada, sudah habis, silahkan saudara boleh membawa itu pada ibadah pada hari ini saudara-saudara sekalian. Nyanyian nomor 207 kita nyanyikan saudara-saudara sekalian, dan kita membawa persembahan-persembahan kita ke depan. Jadi bisa berjalan pelan-pelan. Atau kita buat saja supaya lebih ini. Pertama kita jalan dulu persembahan yang seperti ini, ya, dijalankan, gak usah ke depan. Nanti setelah itu baru berjalan ke depan untuk persembahan dari materialnya, ya. Jadi silakan dulu tim kolektan jalan mengambil persembahan-persembahan kotak yang seperti ini. Kita akan nyanyian nomor 207, marilah ke Golgota tempat Yesus mati. Ke Golgota tempat Yesus mati, pancaran yang terbuka dalam lebar jernih. Olehnya jiwa kita lepas dari dosa, di dalam darah Tuhan kita disucikan. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasa-Nya, kau akan disucikan. Di atas salib hina, Yesus telah membeli kelepasan sempurna yang padamu diberi. Percayalah dan datang pada pancar sabar, segera kau disegarkan oleh air al-hayat. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasa-Nya, kau akan disucikan. Waktu menyerahkan turut kehendak-Nya, supaya hidup suci dan hormati Dia. Ku terima berkat itu, kesucian dalam Roh turun di jiwaku, ku jadi miliknya. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasa-Nya, kau akan disucikan. Oleh sebab percaya, ku terima damai-Nya, sentosa tak berhenti, jadikan ku
Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya. Asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Letakkan saja kantong kolektanya persembahan. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Hari ini saya percaya kita akan pulang dengan berkat kekuatan iman. Tekan sebuah pujian seperti yang kau ingini atau bukan dengan barang yang fana. Setelah kita nyanyikan pujian kita berdoa dan firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Nyonya Tampu Bolon bagi kita sekalian. Mari siapkan hatimu. Lewat pujian kita naikkan hari ini saudara-saudara sekalian. Kiranya menguatkan kita untuk kita menyiapkan pikiran hati kita mendengar firman Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada tresnamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Cara hidupku yang lama. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu Bapa. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh berpersembahan kami pada ibadah Jumat Agung ini. Tuhan, terimalah persembahan-persembahan kami, sehingga persembahan ini Bapa dapat dipergunakan bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati kami semua Bapa.
dalam setiap kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, semua kami diberkati Tuhan. Sekarang kami mendengar firman-Mu. Tuhan berkati semua kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Hati yang terarah kepada firman, telinga yang mendengar suara Tuhan. Tuhan taruh roh-Mu atas hati dan pikiran kami, sehingga kami diberkati lewat firman. Kami pulang dengan kekuatan firman. Dan tak kala hamba-Mu berdiri mendengar-Mu, kiranya urapan kuasa Tuhan mengurapi hamba-Mu. Jadilah seperti yang Kau inginkan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan kisah penyaliban Tuhan yang setiap tahun kita memperingatinya. Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dianugerahi kesempatan untuk kembali memperingati karya agung Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kembali diingatkan bahwa Yesus pernah ada mengorbankan dirinya untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul, Karya Agung Sang Penjunan di Kayu Salib di Bukit Golgota. Untuk dia menjalani karya agung Sang Penjunan di kayu salib di Bukit Golgota, dia harus melalui 6 pengadilan untuk mempertanggungjawabkan karya agung yang dipercayakan oleh Bapaknya. Dan 6 pengadilan yang dia harus hadapi dari malam sampai besok harinya. Tidak ada satupun yang mendapati kesalahan atas hidupnya. Bahkan yang dituduhkan kepadanya menghujat Allah. Tidak ada pengadilan yang membuktikan bahwa dia bersalah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa karya agung yang dikerjakan Sang Penjunan di kayu salib di Bukit Golgota? Di sana dia mengerjakan misi Bapaknya, yaitu menebus dan menyelamatkan umat manusia, saudara dan saya. Dan dia telah mengerjakan, dia telah melakukan karyanya sampai selesai. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus Kristus Sang Penjunan telah melakukan tugasnya sampai selesai, rampung, semuanya sesuai dengan kehendak Bapaknya. Dan inilah yang dikerjakan di kayu salib. Dan sekarang bagian kita untuk mengerjakan. Bagian kita untuk mengerjakan keselamatan kita di dalam Filipi 2 ayat 12. Di situ dikatakan biarlah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah selesai kerjakan dengan takut dan gentar. Dengan taat mengerjakannya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah selesai kerjakan dengan tuntas, semuanya sesuai dengan kehendak Bapa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib terlalu mahal, terlalu besar. Kalau kita mengatakan terlalu mahal dan terlalu besar, sejauh mana kita menghargai pengorbanan itu? Bukankah kita tidak setia kepada Tuhan? Bukankah kadang-kala kita hitung-hitungan buat Tuhan? Kita terlalu mementingkan diri kita, bukan? Tapi hari ini di Jumat
agung ini kembali diingatkan saudara dan saya. Pengorbanan Yesus terlalu besar dan terlalu mahal buat saudara dan saya. Tidak cukup kita memuji. Tidak cukup kita katakan terlalu besar. Tapi mari kita mau hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena keinginan Allah yang menciptakan saudara dan saya, supaya kita selamat, kita tidak dihukum di dalam neraka yang kekal itu. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Sehingga Dia rela memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia rela menganugerahkan itu buat saudara dan saya. Adakah kita masih mau hidup dengan keinginan-keinginan kita sendiri? Masihkah kita mau menghidupi hari-hari kita sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan apa yang kita pahami? Tapi hari ini kembali di Jumat Agung ini diingatkan bahwa Yesus telah mengerjakan karya agungnya di Bukit Golgota. Dia kembali membenahi, memperbaiki bejana yang telah rusak oleh dosa. Dan yang kedua, apakah apa yang dikerjakan oleh Sang Penjunan di kayu salib di Bukit Golgota? Yang kedua, Ia mendamaikan saudara dan saya kepada Bapaknya di sorga. Dia melakukan rekonsiliasi buat saudara dan saya kepada Allah Bapa. Karena hubungan kita telah terputus. Dia memulihkan itu dengan darahnya yang kudus. Dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas dan pematah. Tetapi dengan darah Yesus. Dia mendamaikan saudara dan saya. Dan ini pun bukan inisiatif kita yang berdosa. Bukan inisiatif kita yang telah melakukan kesalahan untuk mau berdamai. Tapi ini adalah inisiatif Bapa di sorga. Karena Dia tahu kita adalah mutiara-mutiaranya yang mahal. Yang Dia telah ciptakan sempurna segambar dengan Dia. Dan dirampas oleh dosa itu, dihancurkan oleh dosa. Dan Dia ingin kembali mengembalikan ciptaannya itu. Dia yang datang ke dunia. Dia yang melakukan pendamaian. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Bukankah masih banyak orang yang menolak pendamaian itu? Dalam kehidupan kita, keseharian kita, Tuhan telah mengerjakan selesai pendamaian itu. Sejauh mana kita menjadi orang-orang yang telah ditebus, menjadi pendamai dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita di tengah-tengah dunia ini. Bukankah kita menjadi orang yang egois dalam hidup ini? Ego kita yang terlalu besar. Kita akan selalu menanti, saya kan nggak salah. Dia yang salah, dia yang harus minta maaf sama saya. Tapi karya agung Sang Penjunan di kayu salib, Dia yang berinisiatif untuk berdamai. Dan inilah yang harus kita hidupi di setiap hari. Dalam hubungan kita berumah tangga. Bukankah ego kita terbesar, kita nggak mau berdamai karena saya nggak salah. Kita sering mau tuntut orang lain, mereka yang datang. Karena mereka yang salah. Tapi karya agung membalikan itu buat saudara dan saya. Apapun kesalahan orang lain, mari kita menjadi pendamai di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti kepala prajurit tadi
mengatakan dan mengakui, sungguh dia ini adalah anak Allah. Adakah pergaulan kita, dalam komunitas kita, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, sudah adakah orang mengatakan sungguh dia ini adalah orang Kristen, sungguh dia ini adalah anak Allah, karena karakter hidup kita setiap hari. Mari kita memeriksa hidup kita. Ataukah sebaliknya, orang akan berkata, orang akan mencibir, orang Kristen kok kayak begitu, anak Tuhan kok kayak begitu. Saudaraku, di Jumat Agung ini mari kita mengoreksi kehidupan kita, menjadi pendamai dimanapun kita ada. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi mari dengan kerendahan hati sebagaimana Yesus telah melakukan, penjunan itu telah melakukan. Dia merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankannya. Tetapi dia tinggalkan semua itu untuk mendapatkan saudara dan saya. Saya rasa kita semua ingin mengalami damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari. Dalam rumah tangga kita rindu ada damai, kita rindu ada sukacita. Makanya mari rendahkan hatimu, tanggalkan egomu, selesaikan masalahmu dengan kerendahan hati untuk menerima satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi damai sejahtera. Tidak ada perceraian dalam rumah tangga karena ego kita masing-masing. Tapi mari kita berinisiatif. Nggak perlu mengatakan kamu yang salah, saya yang benar. Semua kita adalah orang-orang yang telah hidup ditebus, orang yang telah selesai ditebus oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat kita pertahankan, saya yang benar, kamu yang salah. Tapi mari kita menyelesaikan dengan kerendahan hati kita, supaya terjadi damai sejahtera Tuhan dalam rumah tangga kita. Tidak ada perpisahan dalam keluarga, anak, suami, semua saudara. Kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengerjakan selesai di kayu salib. Tidak separuh-separuh, dia mengerjakan tugasnya dengan sempurna. Dan Injil Yohanes inilah yang mencatat bahwa karya agung sang penjunan itu dikerjakan selesai. Kenapa? Karena Yohanes yang melihat penyaliban itu sampai selesai, sampai tuntas, sehingga dia menuliskan di dalam Injil Yohanes ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi karya agung sang penjunan di kayu salib di Bukit Golgota. Yang ketiga, dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar. Jumat Agung dari pihak Bapa dia telah mengerjakan sampai selesai, yaitu menyatakan kasih cintanya kepada saudara dan saya. Di kayu salib dia menawarkan cinta itu kepada saudara dan saya. Dia menawarkan ini buat saudara dan saya hari ini. Dia menawarkan I love you, ciptaanku. Tapi adakah kita hari ini menjambut kasih itu? Adakah hari ini kita mau menjawab kasih Tuhan? Dia mengatakan saya mencintaimu, saya mengasihimu. Lalu kita tanya buktinya apa Tuhan mengasihi? Tuhan bilang saya telah tergantung di kayu salib. Saya telah menjalani jalan kesengsaraan via dolorosa. Saya telah rela direndahkan. Saya telah rela dihina. Saya telah rela dicaci maki dan dicambuk. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah cinta saya.
yang saya tawarkan kepada dunia dan kepada saudara dan saya. Dan dia katakan, sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Tugas saya sudah tuntas mengerjakan kasih sayang besar. Saya sudah selesai mengorbankan kehidupan saya. Dan pembayarannya lunas di kayu salib. Bukan kredit, lunas Tuhan bayar. Tuhan bayar dan mengerjakan rampung, gak ada satupun yang tertinggal. Karena Allah puas menerima karya agung yang dilakukan Sang Penjunan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini pihak kita. Apa jawaban kita? Tuhan bilang, aku sudah mengasihimu. Sekarang apa jawabanmu? Tuhan menanti jawaban itu dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kita mengerjakan keselamatan itu. Waduh, saya belum layak. Saya belum sanggup meninggalkan kesenangan saya. Saya belum sanggup menanggalkan keegoisan saya. Tapi hari ini Tuhan bilang, seperti apapun dirimu, saya telah melakukan dengan selesai. Seperti apapun dosamu, seperti apapun kegagalanmu, seperti apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mencintai saudara dan saya. Kedahsyatan cinta dan penderitaan Tuhan kalau kita membaca di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 52 dan 54. Karena kedahsyatan pengorbanan dan kematiannya, maka kita melihat peristiwa yang sangat luar biasa, bukan? Langit menjadi gelap, gempa bumi terjadi, kubur terbuka dan orang-orang mati, orang-orang kudus yang mati, meninggal, mereka bangkit. Dan bait suci terbelah dua. Semesta alam tergoncang melihat pengorbanan cinta Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Dan kejadian itu menyebabkan kepala pasukan dan prajurit kagum dan mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagian kita hari ini mengerjakan itu. Mengerjakan kasih yang besar itu dalam pergaulan kita setiap hari, kemanapun kita pergi. Kasih yang besar itu mari kita sampaikan kepada dunia. Kita sampaikan dimanapun kita ada dalam pergaulan kita. Karena Tuhan telah memberi teladan. Dia selalu berinisiatif, mau mengampuni, mau berdamai, dan memberikan hidupnya, mengorbankan dirinya, karena kasihnya yang begitu besar buat kita sekalian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kasih kita? Gak usah terlalu jauh ke seluruh dunia. Dalam rumah tangga kita, bagaimana kasih suami, kasih ayah kepada istri, kepada anak-anak. Sebaliknya bagaimana kasih istri kepada suami dan anak-anak dan semua keluarga yang ada di rumah. Sudahkah kita melakukan kasih Tuhan yang telah Dia karyakan di kayu salib? Itu tugas kita hari-hari ini. Tidak cukup kita katakan terlalu besar pengorbanan. Terlalu mahal. Kalau dia terlalu besar dan terlalu mahal, mari kerjakan teladan Kristus. Hidupi karakter Kristus dalam keseharian kita. Hidupi ketaatan itu di dalam hidup kita. Miliki rasa takut dan gentar saat kita tidak melakukan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian kita pada Jumat yang agung ini.
Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Peristiwa-peristiwa salib menjadi peristiwa yang penting untuk kembali kita bisa mengintrospeksi diri kita. Yesus yang mati di kayu salib adalah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Salib menjadi sebuah tempat di mana saudara dan saya juga boleh berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan sempurna. Dikatakan sudah selesai. Dia memulai dan dia mengakhiri. Mari saudara-saudara kita merenungkan bagian-bagian itu. Dalam sebuah kedamaian di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kasih kepada Tuhan lebih daripada apapun juga saudara-saudara sekalian. Kita harus mengakui dengan jujur. Kadang-kadang kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar. Oleh karena apa? Karena tantangan, karena kesibukan. Kita lupa kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan bagi kita saudara-saudaraku bagaimana karya penjunan di Bukit Golgota. Dia mati. Bukan mati percuma. Tapi dia mati untuk bangkit. Memberikan anugerah, keselamatan, kasih yang terindah dan besar atas hidup saudara dan saya. Nyanyian 407 yang mengatakan atas bukit yang jauh ada salib hina, tanda malu dan sengsara. Tuhan telah mati untuk selamatkan semua orang di dunia. Kita nyanyikan nyanyian 407 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Dan seperti biasa di akhir-akhir ibadah setelah selesai khotbah, maka ada kesempatan-kesempatan kepada kita untuk berdoa. Apakah saudara-saudara mau datang berdoa di bangku anugerah di depan ini? Saudara mau berlutut membawa apapun dalam hidup saudara dan saya. Atau saudara ingin berdoa tempat saudara-saudara sekalian, ingin berdoa di tempat dudukmu, lakukan, ingin berdiri, lakukan itu. Apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Mari saudara-saudara sekalian, waktu yang terpenting kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayat pertama dan kurnya dinyanyikan oleh para singers, dan kita coba mulai merenungkan karya penyaliban itu. Mari lihat bagaimana Kristus mati untuk saudara dan saya. Waktu para singers menyanyikan ayat pertama dan kurnya, kalau saudara mau maju ke bangku anugerah untuk berdoa, pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah untuk apa yang ingin saudara naikkan kepada Tuhan hari ini. Berdoalah untuk harapanmu, untuk keinginanmu, untuk apapun yang ingin saudara sedang naikkan kepada Tuhan hari ini. Tuhan telah mati. Dia mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Semua orang. Salib hina itu kami cinta Tuhan. Salib hina itu ku cinta. Sampai kami mengakhiri hidup ini Tuhan. Hingga aku menghadap Allah, ku tetap memegang salibnya. Hingga ku mendapat mahkota Tuhan. Hingga ku mendapat mahkota. Renungkanlah saudara-saudara sekalian karya salib itu.
Ada berapa saudara-saudara kita sedang berdoa? Berdoalah untuk apapun yang kau sudah doakan hari ini. Ayat kedua kita nyanyikan bersama-sama. Kalau saudara mau melangkahkan kakimu berdoa di bangku anugerah, lakukan itu hari ini. Apapun itu, tantangan, kesembuhan, sakit penyakitmu, apapun yang kau ingin doakan dan bawa kepada Tuhan. Meski salib itu dihinakan dunia, bagiku tetap mulia. Karena domba Allah, karena domba Allah tinggalkan tatanya, tanggung dosa di Golgota. salib hina itu kucinta. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Renungkan karya salib itu. Kalau saudara mau datang untuk berdoa, lakukan itu hari ini. Apapun yang kau sedang hadapi hari ini, apapun yang sedang engkau gumuli hari ini, keluarga, anak-anak, pekerjaan, kondisi-kondisi tubuh kita, sakit penyakit, kasih yang mulai pudar kepada Tuhan, ketaatan yang mulai pudar kepada Tuhan. Mari minta lawatan Tuhan hari ini. Ayat 3 kita nyanyikan, masih ada kesempatan. Kalau saudara mau datang, lakukan dan lakukan itu. Pada salib itu tertumpah darahnya, karena ku ya harus mati Oleh sengsaranya yang teramat payah, oleh sengsaranya yang teramat payah, tebusan dan damai negeri. salib hina itu. Salib hina itu ku cinta, Hingga aku menghadap Allah. aku menghadap Allah. Aku tetap memegang salib Kristus. Ku tetap memegang salibnya, Hingga ku mendapat mahkota. hingga ku mendapat mahkota. Saya akan berdoa. Kita akan ayatnya yang keempat. Ada berapa saudara-saudara yang sedang berdiri di tempat duduk mereka? Kalau saudara mau berdiri di tempat duduk saudara-saudara sekalian, mau didoakan, lakukan itu. Saudara nggak berani maju ke depan atau belum pernah maju ke depan, tapi saudara merasa bahwa hari ini saudara butuh kekuatan doa. Saudara butuh kekuatan doa. Saudara boleh berdiri di tempat duduk saudara-saudara sekalian dan saya akan berdoa. Tapi kalau saudara mau datang untuk mau berlutut
melangkahkan kakimu ke depan di bangku anugerah ini. Lakukan itu, maka engkau juga akan merasakan kuasa Tuhan terjadi. Ayat keempat kita nyanyikan, engkau mau maju ke depan, lakukan itu. Ingin berdiri di tempatmu, lakukan itu. Jangan keraskan hatimu, tinggalkan keegoanmu, dan lihat hari ini Tuhan mau engkau diberkati olehnya. Pada salib itu ku tinggal setia, biarpun aku dihina. Jika ku taat, amin. Jikalau ku taat, ada tersedia mahkota mulia, mahkota mulia di surga. salib hina itu Tuhan, salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. amin. Ku tetap memegang salibnya hingga ku mendapat mahkota. Salib hina itu kami cinta Tuhan, Salib hina itu ku cinta. kami mencintai salib itu hingga kami menghadap Allah. Kami mencintai kasih, kami mencintai salib-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami tetap memegang salib itu hingga kami mendapat mahkota kemuliaan itu. Mendapat mahkota. Bapa di surga, setiap anak-anak-Mu yang sudah datang di bangku anugerah, mereka sudah kembali ke tempat duduk mereka. Dan ada mereka yang masih juga berlutut, orang-orang muda kami, orang-orang tua kami Bapa, yang mereka datang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka maju melangkah, mereka datang berdoa. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan, atas apapun yang sedang mereka doakan kepadamu. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus bahwa karya salib itu memberikan kami kemenangan. Sebab itu Tuhan, setiap apapun yang dinaikkan oleh setiap anak-anak-Mu di bangku anugerah ini, hamba percaya Tuhan Engkau menyatakan anugerah kemenangan itu. Hamba juga berdoa untuk kami yang sedang berdiri tempat duduk kami Tuhan. Kami pun sedang mengarahkan hati kami kepadamu. Hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan, dengar doa kami, jawab doa-doa kami Bapa. Kami berdoa untuk kami yang duduk Tuhan, yang kami pun sedang berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa kami. Apapun yang kami sedang naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau menjawab pada waktu yang tepat. Dengarlah seruan umat-Mu dalam gereja-Mu ini Bapa. Untuk kami melihat bahwa karya salib itu, karya Sang Penjunan di Bukit Golgota itu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu mengajar kami untuk kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Kami mau hidup dalam sebuah pendamaian. Kami belajar bahwa karya-Mu lah Tuhan. Engkau-lah yang berinisiatif. Kami melakukan kesalahan tapi Engkau yang berbuat mau berdamai dengan kami. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan menginginkan kami pun melakukan seperti Engkau Bapa. Meninggalkan keangkuhan kami, keegoan kami, untuk kami masuk melihat tentang kehidupan sukacita, damai sejahtera. Dalam pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan, berikan kami roh kesehatian. Tidak merasa kami lebih daripada yang lain, kami lebih benar daripada yang lain. Tapi hari ini di ibadah Jumat Agung ini, berikan kami semua jemaat-jemaat-Mu hidup di dalam kerendahan hati, menenangkan keegoisan kami Bapa. Untuk kami melihat gereja-Mu semakin diberkati. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada-Mu Tuhan. Seperti Engkau mengatakan sudah selesai. Sampai titik nyawamu terakhir Engkau lakukan yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik sampai akhir hidup kami, sehingga kami menerima mahkota, mendapat mahkota yang Tuhan janjikan bagi kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu terus bekerja atas hidup kami masing-masing. Orang tua kami Tuhan di tempat ini, berkati mereka. Apa yang telah mereka lakukan dalam pelayanan mereka dulu, Tuhan juga berkati mereka terus. Orang-orang muda kami diberkati, lebih semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Bungkus kami dalam sebuah bungkusan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk melihat karya salib adalah kemenangan, ketaatan, kedamaian, dan juga kasih yang lebih tulus kepada Tuhan. Terima kasih untuk kami semua melayani hari ini. Tuhan juga berkati kami. Bagi hamba-Mu Mayornya Tampu Bolon yang sudah melayani, Tuhan berkati. Bagi Ibu Mayor, beri sehat dan kuat. Urapi dalam kuasa-Mu bagi hamba-Mu. Tuhan juga berkati kami Bapa. Dalam pelayanan kami di Korops 2 ini, diberkati kami oleh Tuhan. Semua yang melayani, para tim senior, hamba berdoa diberkati Tuhan. Para band musik diberkati Tuhan. Yang mengatur sound system diberkati Tuhan. Mengatur ibadah online diberkati Tuhan. LCD, model diberkati Tuhan. Membawa persembahan diberkati Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Salib hina itu ku cinta. Kami cinta Tuhan hingga aku menghadap Allah. Kamu tetap pegang salib-Mu Bapa. Ku tetap memegang salibnya hingga ku mendapat mahkota. Sekali katakan sama-sama, salib hina kami cinta Tuhan. Salib hina itu, amin. Salib bukan ketakutan, salib bukan masalah, tapi salib anugerah. Amin. Terima terus berkat Allah, terima lawatan Tuhan, terima urapan Tuhan. Pulang ke rumah dengan berkat, pulang dengan kuasa kemenangan daripada Tuhan. Katakan, hingga aku mendapat mahkota Tuhan. Hingga aku mendapat mahkota. Hingga aku mendapat mahkota. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kita dengarkan mungkin ada pengumuman dari Bapak Yupito selaku Sersan Mayor Korps 2 Surabaya. Ya, selamat siang, selamat hari Jumat Agung. Puji Tuhan bahwa pagi hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Jadi cukup banyak yang hadir. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang judulnya cukup wow ya. Karya Agung Sang Penjunan ya. Karya Agung Sang Penjunan itu ada hubungannya dengan yang tema di atas ya mengenai bejana. Kemudian di kayu salib di Bukit Golgota ya. Kita jadikan khotbah yang tadi mungkin cukup menggreget titik komitmen kita untuk menjadi pengikut dan pelayan-pelayan Tuhan ya. Terima kasih, kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa dan jangan lupa nanti pada hari Minggu pagi pada pukul 6 pagi. Ya, tidak seperti biasanya pada subuh-subuh tidak ya. Pada pukul 6 pagi hari Paskah ya. Hari Paskah itu identiknya adalah hari kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Itu yang terpenting ya. Dan sore harinya juga jangan lupa pada pukul 5 di tempat ini. Kemarin juga lumayan banyak, ada separuh lah kurang lebih yang datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian pada pagi sampai siang hari ini, saudara-saudara sekalian. Mari hadiri ya pada hari Minggu tadi, seperti dikatakan oleh Sersan Korps, lengkapin ini namanya apa namanya perjalanan, ya kan perjalanan iman kita ya sejam Getsemani, Jumat Agung dan hari Minggu kita ada dalam ibadah kemenangan, ibadah Paskah ya, baik itu pagi hari jam 6, lalu ada juga ibadah Paskah sekolah minggu seperti itu ya, itu on site ya. Jadi orang-orang tua silakan bawa anaknya pada hari Minggu, kita ada ibadah Paskah sekolah minggu ya, lalu pada sore hari seperti dikatakan tadi ada ibadah tebusan dalam rangka Paskah juga ya, terima kemenangan daripada Tuhan. Makasih untuk semua kehadiran kita saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri, kita terima doa berkat dari Mayornya Tampu Bolon. Salib hina itu ku cinta, satu kali kita nyanyikan, lalu kita terima doa penutup dan juga doa berkat. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, haleluya, hingga ku mendapat mahkota. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami mengerjakan keselamatan hingga kami mendapat mahkota sebagai hadiah yang luar biasa. Kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan menyertai perjalanan kami. Tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Dan seluruh kegiatan kami Tuhan beberapa hari ke depan ini, mari Tuhan mendahuluinya. Kami percaya keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni jika ada dosa yang kami lakukan. Kembali suci kuduskan hati dan pikiran kami, untuk kami ada dalam hadirat Tuhan. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati.